Oke, balik lagi sama gue Maul, konten marketing strategis dari Werinasya. Nah, di video product review kali ini gue akan mereview bone conduction headphone open ear yaitu KIP DTS 10. Nah, mau tahu gimana video reviewnya? Langsung cek videonya. Oke, yang pertama di sini gue mau bahas desain dan material dulu. Tapi sebelum lanjut, gue mau ngasih lihat dulu kira-kira apa aja sih di dalam boxnya. Nah, yang pertama di sini kita buka. By the way, ini harganya 170.000, jadi lebih murah dibanding Loops yang kemarin gue review atau apalagi Open Run Pro. Nah, ini kita lihat dalamnya seperti ini. Yang bikin beda dari Loop apalagi socks ya, karena di bagian sininya sih dia plastik dan isinya nggak banyak, cuma ada kabel Type C dan ini dia karena ngecharge-nya pakai Type C ya, bukan magnet. Dan selanjutnya di sini ada guideline-nya kayak instruction manual. Oke, terus gue mau bahas desainnya. Jadi desainnya menurut gue untuk beratnya sendiri, sini mari kita hitung. Jadi di sini kasih lihat. Oke, 28 gram. Nah, selama gue pakai kemarin KIP DTS 10 ini emang beneran ringan sesuai dengan keterangan di sini, light body. Terus kalau secara tombol dia ada di atas posisinya. Jadi kalau di Loop kan, kalau si Loop kan ada di bawah ya, tapi kalau ini dia di bagian atas. Dan menurut gue untuk waktu neken tuh dia lebih enak karena lebih berasa gitu, nggak kayak yang Loop. Karena kalau Loop menurut gue cukup agak sedikit lebih susah gitu untuk dipencet dibanding KIP ataupun Socks Open Run Pro. Nah, terus untuk button functionnya sih dia sama. Kalau pairing itu kalau mau nyalain tekan dulu, terus nanti ada bunyi suara tanda gitu kalau ini power on. Abis itu kalian tekan dan tahan itu untuk mode pairingnya. Lalu selanjutnya di sini ada tombol volume juga yang bisa kalian gunain untuk ganti lagu atau pindah lagu dari yang sesudah atau sebelum. Lalu pas dipakai, selama gua kemarin nyoba, jadi kemarin sempet long run juga 21 kilo kurang lebih 2,5 jam gua pakai ini. Dan beberapa kali gua copot juga karena kadang perlu kadang enggak. Ini menurut gue cukup ringan ya. Ringannya tuh karena gue nggak ngerasa lagi make headphone, sama kayak socks sih. Jadi nggak ketahuan banget lah kalau gue lagi make headphone ini. Jadi cukup berasa ringannya. Jadi menurut gue cukup oke sih untuk desain dan materialnya dari si KIP DTS 10 ini. Selanjutnya gue mau bahas sound quality-nya. Jadi si KIP DTS 10 ini kemarin gua sempat pakai lari long run kurang lebih 2,5 jam dan itu juga kondisinya keringetan. Terus kira-kira gimana sih suaranya waktu gua pakai lari? Nah, ini jadi gue cerita aja. Untuk volumenya sendiri di sini bisa dibilang kalau dari bar volume ya itu di atas 50%, ya kurang lebih 70% lah baru suara dari lagunya bisa kedengeran. Jadi kalau kalian pakai ini terus teman kalian lagi megang speaker, jangan harap kalian bisa dengerin lagu di KIP ini karena nggak bakal kedengeran. Jadi gue kemarin tuh sempat copot pas lagi bareng temen gue karena dia lagi pakai speaker. Dan waktu gue udah mulai lari sendirian dan udah nggak terlalu rame banget suasana atau suara di sekitar, gue baru pakai si KIP ini lagi. Jadi kalau misalkan suara di sekitar itu menurut gue cukup bisa bikin kalah suara yang ada dari KIP ini. Tapi untuk feel-nya menurut gue cukup enak, cukup 2,5 jam masih nyaman lah gitu untuk pakai ini. Dan rasanya juga nggak terlalu ditekan di kuping, jadi gue ngerasa rasanya tuh maksudnya gue nggak nyadar kalau gue lagi make headphone kayak gitu. Nah, terus kalau ngomongin suasana di luar lagi pakai ini ya menurut gue sih kayaknya kurang pas ya selama gue pakai, karena open ear ini kan biasanya menurut gue ya dia tuh nggak terlalu cocok kalau dipakai secara
harian kayak reguler gitu, kalian pakai ke mall, kalian pergi main atau segala macem, karena suaranya pasti bakal kalah dengan suara di sekitar. Kayak misalkan contohnya gue pakai di KRL, itu suara announce-nya, terus suara keretanya juga itu pasti bakal lebih unggul suaranya karena lebih kencang dibanding suara yang ada dari Keep ini. Jadi ini untuk lari aja masih oke, untuk sepeda aja masih oke, tapi kalau untuk secara umum harian gitu enggak. Dan kalau mau ngomongin volumenya, balik lagi kayak gue yang bilang tadi, jadi ini volumenya baru gue baru bisa ngedengerin tuh kalau udah di atas 70% lah, karena kalau gue nyoba di bawah itu gue nggak bisa denger lagu ini sama sekali. Nah kemarin gue juga sempat bandingin sama loop, kira-kira kalau di loop berapa ya. Nah di loop ini 30-50% itu masih bisa kedengeran gitu, sedangkan kalau ini tadi gue bilang di atas 70% baru keluar lah suaranya kayak gitu. Terus untuk IP ratingnya sendiri, dia ini tulisannya sih waktu gue cek di keterangan produknya ya, dia IPX56, tapi maksudnya mungkin IP56 kali ya, karena IP rating itu kan cuma 2 angka dan nggak ada X-nya. Jadi kalau misalkan asumsinya bener IP56, dia udah tahan air, jadi keringetan doang kayaknya masih aman, apalagi kayak kena gerimis itu juga harusnya masih aman sih. Jadi kalau kemarin gue udah make lepek banget, ini masih nyala, jadi masih bagus. Terus selanjutnya ini multi pairing apa enggak. Jadi kalau di loop dan di Sox Open Run Pro ya, gue pakai kemarin tuh dia multi pairing. Nah multi pairingnya gimana? Jadi ketika kita udah pairing atau udah connect sama handphone, kita juga bisa double connect ke handphone, double connect ke laptop juga. Jadi maksudnya kita nggak perlu disconnect dan connect, kayak pokoknya ganti-gantian gitu. Kita tinggal pilih aja mau connect yang mana, nah itu dia bisa langsung otomatis terhubung. Nah tapi kalau ini sama kayak Baseus gua, jadi dia tuh harus ganti-gantian. Maksudnya kalau misalkan disconnect di laptop baru bisa connect di handphone, sebaliknya kayak gitu juga. Jadi kalau misalkan multi pairing itu kalau di Loops atau di Sox, gue misalkan mau pilih dengerin di HP, ya udah gue bisa dengerin di HP. Tapi kalau emang mau ganti langsung ke laptop, ya udah gue juga bisa dengerin langsung di laptop, nggak perlu disconnect dulu atau forget device. Jadi kurang lebih untuk si Keep DTS 10 ini dia nggak bisa multi pairing. Oke, jadi selanjutnya kalau mau bahas dari suara, gue kadang ngetesnya di beberapa lagu yang sama. Nah waktu gue dengerin ini di volume yang full 100%, kan biasanya kalau open ear itu yang bone conduction itu bakal getar ya, getarnya berasa banget. Nah di sini juga, tapi kalau misalkan lagunya nggak ada instrumen bass atau drum gitu yang nyaring, itu nggak berasa sih. Tapi kalau misalkan ada bassnya dari awal itu bakal ngegeternya berasa banget. Jadi untuk audio kalau secara dari lagu, kalian dengerin lagu kurang lebih kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini gue mau bahas baterainya. Jadi gimana? Jadi kalau gue baca di keterangan produknya, dia itu waktu nge-charge-nya 2 jam. Tapi waktu kemarin gue nyoba, kayaknya karena gue nggak bener-bener low bat gitu, jadi sejam aja cukup sampai lampunya jadi hijau. Jadi kalau kita nge-charge itu dia lampunya warna merah. Setelah itu misalkan udah full baru dia ke warna biru. Nah selanjutnya untuk waktu pemakaiannya, dia ngeklaim di keterangan produknya itu 7 jam dalam volume 70%. Jadi kan volume juga ngaruh dengan durasi baterai ya. Jadi kalau volumenya selama kita pakai di 70%, dia ngeklaim tahan sampai 7 jam. Tapi gua kemarin nyoba sampai 2,5 jam ya masih aman lah. Jadi mungkin klaimnya masih bener gitu, jadi cukup oke sih. Open Run Pro yaitu di posisi ngecharge-nya ya, jadi dia ini makainya Type C, jadi dia nggak perlu pakai kabel tambahan atau kabel khusus gitu.
Kan kalau yang loop dan socks itu kan pakai magnet ya, tapi kalau dia pakai Type C, jadi kalian bisa pakai kabel Type C yang kalian punya. Misalkan kabel ini hilang, jadi tinggal colok aja ke sini. Oke, jadi gimana sih pengalaman gua waktu pakai Keep DTS10 ini? Jadi overall secara mungkin gue mau bahas harganya dulu. Jadi gue kemarin beli di marketplace ini seharga 170.000, jadi nggak sampai 200.000, karena ini menurut gue kemarin menarik perhatian sih karena muncul di TikTok. Jadi gue penasaran karena selanjutnya gue mau battlein si Keep DTS10 ini dengan Loop X07 dan yang paling tingginya lagi nih si Sox Open Run Pro. Jadi gimana sih rasanya perbedaan dari ketiganya, karena harganya lumayan beda jauh ya. Jadi si Keep ini 170.000, si Loops itu kurang lebih 400.000, dan yang Sox Open Run Pro ini 2,9 juta, hampir 3 jutaan. Nah, overall untuk volume, untuk sound quality ya, bagi gua yang ini untuk sekedar lari, bukan yang kayak audiophile yang gue pengen dengerin musik secara detail, ya ini cukup oke sih. Jadi kemarin gue pakai ya untuk keringetan dia aman, terus juga untuk sound paling volumenya ya lebih gede aja dan nggak bisa gabung sama teman-teman kalian yang bawa speaker atau ke tempat yang rame banget lah kayak gitu. Karena kalau balik lagi, kalau di tempat rame dia nggak terlalu kuat suaranya, bakal kalah sama suara di sekitar. Jadi untuk 170.000 mau nyobain bone conduction headphone ya ini bisa dicoba lah. Dan mungkin yang bikin beda ya packagingnya sih. Packaging kan kalau udah lihat ya, ini tadi plastik, sedangkan Loop itu busa. Yang Open Run Pro itu lebih premium lagi, jadi kelihatan perbandingannya juga di situ. Dan pokoknya kalau mau bahas suaranya aja dan feel-nya menurut gue ini cukup oke. Tapi kalau long term review-nya apakah dia awet ya ini belum tahu karena gue juga belum nyoba. Jadi kalau mau tahu perbandingannya nanti tonton video selanjutnya, yaitu perbandingan battle antara Keep DTS10, Loops X07 dan Sox Open Run Pro di YouTube Via Official. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang lagi nyari bone conduction headphone dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa tanya kita di DM Instagram @werinasiaofficial dan TikTok kita di @werinasiaofficial. Nah, terus kalian juga bisa beli produk yang telah kita review di website yo.id dan seluruh marketplace Werinasia. Dan satu lagi, kalian juga bisa support channel kita dengan membeli produk sport apparel yang sedang kita buat, yaitu One More, yang link produknya bisa gua taruh di link deskripsi. Gue mau sekian, terima kasih.